Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Matur sembah nuwun, salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang masih mendukung channel ini. Tetap dukung dengan like, subscribe, dan share, serta bagikan video di channel ini apabila bermanfaat ataupun berkenan di hati panjenengan semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pentingnya meditasi atau suwung. Orang-orang terdahulu, para leluhur-leluhur kita terdahulu sering melakukan tapa berata atau suwung atau meditasi. Nah, kita wajib tahu tentang meditasi tersebut. Sebenarnya apa pentingnya, apa kegunaannya dalam diri kita. Pertama-tama, meditasi itu sendiri adalah merestart diri kita di saat kita lagi banyak masalah, lagi banyak problema, lagi sedang kekacauan. Sebagai contoh, HP. Kalau memorinya terlalu penuh, itu juga akan ngeblank. Sama juga manusia. Sama juga diri kita. Makanya kita juga perlu merestart ulang, membersihkan kotoran-kotoran memori yang tidak penting itu kita buang. Nah, sebenarnya konsep suwung ataupun meditasi ini adalah membersihkan diri sendiri dari sesuatu atau hal-hal yang tidak penting yang membuat pikiran kita menjadi kacau. Nah, ini kita dalam proses suwung itu melepaskan semua kesedihan, kesusahan dalam hidup. Dilepaskan. Nah, di sini juga bisa kita menanamkan memori baru. Makanya meditasi ini sangat penting. Di sini kita bisa memprogram diri sendiri. Kebanyakan orang itu memprogram orang lain. Contohnya, kamu nanti akan seperti ini, kamu akan seperti ini, kamu harus melakukan ini, hidupmu nanti akan seperti ini. Itu secara tidak langsung memprogram orang lain, memprogram pikiran orang lain. Kebanyakan spiritual itu lupa memprogram dirinya sendiri, mensugesti diri sendiri. Dan konsep meditasi atau suwung selain bisa membersihkan diri, juga bisa menanamkan sugesti atau memprogram otak kita sendiri dalam meraih segala impian kita. Kita program setiap hari, kita memprogram otak kita untuk melakukan hal-hal yang positif yang sekiranya akan membawa kesuksesan hidup kita. Contoh kayak pedagang, agar dagangannya semakin laris, itu bisa dengan meditasi, program otaknya. Karena orang itu kebanyakan mau berdagang, sebelum berangkat itu sudah berpikir, nanti laku atau enggak, nanti laris atau enggak, nanti ada yang mengganggu dagangan saya. Nah, pikiran-pikiran ini harus dihilangkan dan diprogram setiap hari. Saya pasti laris dagangan saya pasti sukses dengan berdagang ini. Ini salah satu contoh menanamkan program otak untuk kesuksesan. Karena apa? Karena yang kita pikirkan itu yang diwujudkan oleh Tuhan. Tuhan akan mewujudkan apa yang diangan-angankan atau difikirkan oleh makhluk. Karena apa yang ada di pikiran kita, apa yang menjadi angan-angan kita itu juga sebuah doa.
itu sebuah doa. Bahkan itu bisa membelenggu diri kita sendiri kalau rasa ketakutan kita terlalu tinggi. Akhirnya kita membatasi ruang gerak. Dan juga bisa menghilangkan berbagai macam penyakit dengan meditasi. Karena sakit itu bisa dibilang 75% itu dari pikiran manusia. 25% itu dari pola makan dan pola hidup. Tapi dari pikiran itu lebih besar. Makanya meditasi ini juga bisa menyembuhkan penyakit. Ada juga yang bisa membuat kita awet muda karena pikiran kita selalu fresh. Di saat kita melakukan kegiatan sehari, nanti malamnya kita meditasi, di situ kita membersihkan diri sendiri, merestart ulang diri kita, akhirnya kita fresh terus besoknya. Nah itulah bisa membuat kita awet muda. Dan ada juga yang bisa memancarkan aura kita. Karena pikiran di saat ribet, di saat sumpah, saat banyak masalah itu akan menutupi aura yang ada dalam diri kita. Tapi di saat semuanya lepas, itu aura-aura itu akan muncul kembali. Nah, disinilah sebenarnya banyak fungsi dari sebuah meditasi ataupun suwung. Karena di situ juga bisa meruqyah diri sendiri, memprogram otak kita sendiri. Bahkan bisa mempengaruhi orang lain lewat meditasi. Di saat orang bisa menguasai dirinya, dia akan lebih mudah menguasai orang lain. Nah, sebenarnya ini adalah fungsi dari sebuah meditasi. Karena di situ ada, di saat kita harus berperang dengan rasa yang ada dalam diri kita, antara hawa nafsu kita, kemurnian jiwa kita, di situ kita berperang mengalahkan rasa yang ada dalam diri kita. Di saat kita mampu mengalahkannya dan merestart apa yang kita pikirkan untuk selalu berpikir positif, selalu menanamkan kesuksesan diri, di situ kita akan menemukan kemakmuran dalam diri kita, ketenangan dalam diri kita. Karena tidak ada yang mustahil apabila sudah dikehendaki oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi kita jangan lupa di saat kita memprogram diri kita, kita juga harus berusaha mewujudkan apa yang sudah menjadi cita-cita kita. Nah, semoga bermanfaat. Sedikit dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bantu terus dengan like, subscribe, dan share agar channel ini bisa bermanfaat, semakin berkembang, sehingga kita bisa saling bertukar pengetahuan satu dengan yang lainnya. Salam cerdas, salam rahayu, 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 sakum, dumadi.